Selamat berjumpa kembali dengan Siren Paresta Channel. Kali ini saya sedikit membahas tentang PPPK Guru tahun 2020. Jadi untuk tahun ini akan dibuka seleksi P3K Guru. Sesuai jadwal yang ada di website resmi Kemdikbud, itu harusnya hari ini sudah dimulai untuk pengumuman seleksi. Jadi di sini ada beberapa kegiatan, dimulai dari pengumuman seleksi tanggal 25 Oktober sampai dengan pengumuman pasca masa sangga di 26 Januari 2023. Jadi untuk P3 Guru 2022 ini akan berakhir di tanggal 26 Januari 2023. Nah, di sini mungkin banyak dari kawan-kawan yang sudah mendengar pelamar prioritas. Nah, di sini akan saya jelaskan apa itu P1, P2, P3 dan P umum atau pelamar umum. Nah, jadi yang pertama itu pelamar prioritas 1 atau P1. Nah, jadi ini untuk P1 ini adalah peserta yang telah mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021 untuk jabatan fungsional guru dan telah memenuhi nilai ambang batas. Jadi bagi Anda yang pada tahun 2021 kemarin itu lulus passing grade atau nilai ambang batas, nah Anda akan termasuk di pelamar prioritas 1. Nah, jadi untuk mengisinya itu, jadi ini langsung dilakukan pengisian jika ada formasi yang kosong di daerah Anda. Nah, jadi itu urutannya. Jadi mulai dari tenaga honorer kategori 2 dulu. Setelah THK 2 sudah semua mendapatkan penempatan, barulah ke guru non ASN. Setelah guru non ASN itu kemudian barulah ke lulusan PPG dan terakhir guru swasta. Jadi itu urutan yang akan langsung mengisi penempatan. Nah, jadi untuk prioritas 1 ini mereka tidak akan lagi ada tes kesesuaian ataupun tes seleksi kompetensi dasar. Nah, kemudian prioritas 2 itu atau P2 adalah mereka yang tenaga honorer kategori 2, di mana THK ini dia yang tidak termasuk pada pelamar prioritas 1. Nah, jadi untuk P2 ini dikhususkan untuk tenaga honorer kategori 2. Nah, kemudian P3 itu adalah guru non ASN yang tidak termasuk dalam P1 dan guru ini sudah terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester. Nah, jadi untuk pelamar prioritas 3 ini dikhususkan bagi guru yang telah terdaftar di Dapodik. Jadi terdaftarnya itu minimal 3 tahun. Nah, jadi kalau misalnya ada guru yang sudah terdaftar di Dapodik tetapi tidak mencukupi minimal 3 tahun, misal baru 1 tahun atau 2 tahun, itu dia akan termasuk di kategori pelamar umum yang dibawa. Nah, jadi di sini untuk pelamar umum sendiri itu pelamar yang terdaftar di Dapodik kemudian ada lulusan PPG. Nah, jadi itu yang dikatakan P1, P2, P3 dan P umum. Nah, jadi untuk alur seleksi sendiri untuk prioritas 1 itu dia
seperti yang ada di gambar ini. Nah, dia langsung penempatan. Nah, jadi untuk P1 ini diilustrasikan, kemudian login ke SSC ASN, kemudian memilih penempatan. Nah, setelah penempatan itu langsung ke proses pemberkasan, kemudian bertugas di sekolah penempatan. Nah, contoh kasus lain misalnya ada di ini yang tidak mendapatkan penempatan, itu bisa memilih dia tetap menunggu penempatan sampai ada ataupun tidak. Nah, jadi di sini ada nah, jika tidak terdapat penempatan itu P1-nya bisa memilih. Kalau misalnya dia memilih untuk menunggu, berarti ke sini. Berarti menunggu itu dia kembali menjadi guru honorer di tempat tugas saat ini. Nah, kalau misalnya dia tidak mau menunggu, dia harus turun prioritas. Nah, di sini harus turun prioritas ke P1 atau P3 atau pelamar umum. Nah, ini. Kemudian memilih formasi, kemudian seleksi kompetensi, kemudian kalau lulus ya ditempatkan di sekolah yang kita lulusi itu. Nah, adapun mekanisme penempatan seperti yang tadi sudah saya katakan di slide sebelumnya. Nah, itu prioritas dulu itu yang ditempatkan adalah kategori 2. Nah, setelah kategori 2 sudah semua mendapatkan penempatan, barulah ke honorer negeri. Setelah honorer negeri itu sudah semua mendapatkan penempatan, baru ke lulusan PPG. Kemudian ke honorer swasta. Nah, jadi ini lagi-lagi ini yang harus PG di tahun 2021. Jadi kalau kita PG itu yang diutamakan dulu, yang PG itu adalah kategori 2 dulu. Jadi kalau misalnya mereka sudah kategori 2-nya sudah habis mengisi semua formasi, kemudian jika masih ada yang kosong, itu baru yang PG honorer negeri. Nah, setelah itu mendapatkan semua penempatan, barulah ke lulusan PPG. Nah, jika pada saat ini semua misalnya ini dari THK 2 sampai honorer swasta sudah mendapatkan penempatan, kemudian masih ada kuota atau masih ada yang kosong sekolah, barulah seleksi berlanjut untuk prioritas 2. Nah, di sini ada keterangan, jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, maka dibuka untuk seleksi selanjutnya. Nah, di sini barulah prioritas 2 dan 3 bisa melamar. Artinya di sini sampai di prioritas 1 masih ada yang lowong. Nah, itu barulah P2 dan P3 itu baru bisa melamar. Nah, di sini untuk alurnya sendiri itu P2, P3, daftar akun, kemudian login, kemudian pemilihan formasi, kemudian ada seleksi administrasi oleh Pemda, kemudian Sangga, hingga lulus. Nah, jadi untuk P2 dan P3 ini dia penilaian kesesuaian. Jadi di sini ada namanya penilaian kesesuaian. Tidak lagi tes menggunakan cat. Jadi untuk cat nantinya itu diperuntukkan bagi mereka yang pelamar umum. Nah, jadi untuk prioritas 2 dan 3 ini mereka hanya penilaian kesesuaian. Nah, di mana di situ ada tiga unsur, ada kompetensi, ada kinerja, ada latar belakang. Nah, juga di sini ada penambahan wawancara. Nah, untuk tim penilai sendiri itu dimulai dari kepala sekolah, guru senior, kemudian pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan BKP SDM.
Nah, jadi nantinya nanti masing-masing dinas pendidikan kabupaten kota itu akan mendapatkan akun dari Kemdikbud, khususnya untuk login ke P3K Guru ini. Nanti dinas pendidikan akan menambahkan akun masing-masing pengawas sekolah. Nah, nanti untuk pengawas sekolah akan di down ke sekolah-sekolah yang dibina. Nah, jadi nanti di sekolah yang dibina itu akan ada juga untuk user kepala sekolah ataupun guru senior. Nah, seperti itu kira-kira untuk penilaian kesesuaian. Nah, jika pada langkah ini atau prioritas 2 dan 3 ini masih ada yang formasi yang kosong, barulah bisa masuk dari pelamar umum. Nah, jadi ini. Jadi untuk pelamar umum itu sama alurnya. Ini mereka membuat akun, kemudian login, kemudian memilih formasi, kemudian seleksi administrasi, kemudian sangga, kemudian pengumuman seleksi administrasi, kemudian nanti mereka ini akan tes menggunakan cat BKN. Nah, jadi ini untuk pelamar umum seperti ini alurnya. Nah, di sini juga ada jumlah butir soal dan waktunya. Di sini ada dijelaskan. Kemudian di sini juga ada untuk itu pelamarnya itu dia ada 3. Ada yang honorer di sekolah negeri. Nah, di mana dia itu pengabdiannya kurang dari 3 tahun. Karena kalau ya 3 tahun kan dia itu akan masuk di prioritas 2 dan 3. Nah, kemudian yang bisa mendaftar yang kedua itu hanya lulusan PPG. Kemudian juga ada yang dari sekolah swasta dan terdaftar di Dapodik. Nah, jadi itu untuk pelamar umum. Nah, jadi mungkin sampai di sini penjelasan tentang P3K Guru tahun 2022 ini. Semoga rekan-rekan dapat memahami penjelasan singkat kami. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.